Well, at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky get more aggressive? Yeah, the tariffs are going to go on and other sanctions go on. Trump dan Putin lagi nggak baik-baik aja. Trump belak-belakan menyebut komunikasinya dengan Presiden Rusia soal perang Ukraina tidak berjalan mulus. Bahkan Trump secara terbuka mengultimatum bakal terjadi situasi yang buruk jika kesepakatan tidak segera tercapai. Salah satu poin yang menjadi ancaman Trump ke Rusia adalah pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Lantas, seberapa hebat senjata andalan Amerika Serikat ini? Saya Muhammad Dafa, Brigade Standby. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang geopolitik dunia. Lewat pernyataan tegas dari Gedung Putih, Trump mengultimatum Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera menghentikan perang di Ukraina dalam waktu 50 hari. Jika tidak, Trump mengancam akan memberlakukan tarif ekonomi besar-besaran hingga 100% terhadap Moskwa dan juga kepada mitra dagangnya, seperti China, India, Turki, juga Belarus. Trump menegaskan bahwa langkah ini adalah tekanan multilapis agar Rusia menghentikan agresinya di Ukraina. Tak hanya itu, bersama Sekjen NATO Mark Rutte, Trump juga mengumumkan rencana pembelian senjata bernilai miliaran dolar dari Amerika Serikat, termasuk sistem pertahanan udara canggih Patriot yang akan dikirim ke Ukraina. Trump secara terbuka menyampaikan kekecewaannya pada Putin. Ia bahkan mengaku bahwa istrinya, Melania Trump, telah membuka matanya soal realitas serangan besar di Ukraina. Ultimatum Trump mendapat sambutan positif dari sejumlah senator Partai Demokrat dan Republik. Sistem pertahanan udara Patriot bukan sekadar produk teknologi militer biasa. Sejak dikembangkan oleh perusahaan pertahanan raksasa Raytheon pada era 1960-an, sistem ini menjadi tulang punggung pertahanan udara Amerika Serikat dalam berbagai operasi militer. Nama Patriot sendiri adalah akronim dari Fast Array Tracking Radar to Intercept of Target yang menggambarkan kecanggihan sistem radar dan kendali misilnya. Patriot terdiri dari 6 komponen utama, yakni radar, pusat kendali, peluncur, rudal, pembangkit listrik, dan antena frekuensi tinggi. Awalnya Patriot dirancang untuk menghancurkan pesawat tempur yang terbang tinggi. Namun ketika ancaman mulai bergeser pada dekade 1980-an, sistem ini diadaptasi untuk menangkal misil balistik taktis. Raytheon terus menyempurnakan Patriot agar tetap relevan menghadapi ancaman modern. Bahkan ditargetkan bertahan hingga setidaknya tahun 2048. Sistem ini efektif untuk menghancurkan pesawat tempur, peluru kendali, drone besar, hingga rudal balistik jarak pendek. Keunggulan utama Patriot terletak pada kemampuannya mendeteksi dan meluncurkan rudal hanya dalam hitungan detik dengan tingkat akurasi tinggi. Dengan kombinasi radar Fast Array dan rudal PAC-3 MSE, sistem ini mampu melindungi area seluas ratusan kilometer persegi. Teknologi ini kini digunakan oleh lebih dari 18 negara, termasuk Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan kini kembali dikirim ke Ukraina dalam ketegangan terbaru antara Rusia dan Barat. Sistem pertahanan udara Patriot saat ini terbagi dalam 2 keluarga rudal, PAC-2 dan PAC-3. PAC-2 merupakan generasi lanjut dari rudal Patriot pertama dengan teknologi panduan track via missile. Rudal ini melacak target berdasarkan pantulan radar dari darat, lalu meledak di dekat sasaran menggunakan hulu ledak fragmentasi. PAC-2 kemudian dikembangkan menjadi GEM, Guidance Enhanced Missile. Varian GEM-T dirancang khusus untuk mencegat rudal balistik taktis. Sementara GEM-C lebih efektif melawan rudal jelajah. Rudal-rudal ini mulai dioperasikan sejak awal 2000-an.
Sementara itu, PAC-3 adalah revolusi baru, lebih kecil, lebih ringan, dan jauh lebih canggih. Alih-alih meledak di dekat target, PAC-3 menghantam langsung sasarannya dengan teknologi hit to kill. Varian PAC-3 CRI mampu bermanuver ekstrim berkat 180 pendorong kecil di hidung rudal dan dipandu radar aktif PA-band. PAC-3 juga mampu mempertahankan area 7 kali lebih luas dari PAC-2. Nah, kalau versi paling mutakhir adalah PAC-3 MSE, Missile Segment Enhancement. Varian ini punya booster ganda dan sistem panduan generasi baru yang memungkinkan pencegatan target sekelas rudal balistik jarak menengah. Sejak 2017, MSE jadi satu-satunya rudal PAC-3 yang diproduksi. Untuk meluncurkan rudal-rudal ini, sistem Patriot menggunakan 3 jenis peluncur, yaitu M901, M902, dan M903. Nah, varian terbaru M903 mampu membawa konfigurasi campuran hingga 12 PAC-3 MSE dan 8 rudal CRI. Setiap peluncur ditarik oleh truk berat dan dilengkapi generator 15 kW. Dalam satu baterai biasanya terdapat 6-8 peluncur siap tempur. Sementara itu, para analis mencatat bahwa Patriot belum sepenuhnya ampuh menghadapi drone kamikaze berukuran kecil dan rudal yang terbang sangat rendah. Dalam perang teknologi di langit Timur Tengah, sebuah celah kembali terbuka. Pada 23 Juni 2025, sebuah rudal balistik Iran menghantam langsung pangkalan udara Al-Udeid, markas militer Amerika Serikat di Qatar. Peristiwa ini menjadi salah satu insiden paling memalukan dalam sejarah sistem pertahanan udara modern Amerika. Hal ini menandakan bahwa rudal musuh lolos dari jeratan sistem Patriot. Pentagon baru mengonfirmasi insiden ini pada Jumat 11 Juli 2025. Hampir 3 minggu setelah serangan terjadi. Dalam pernyataannya, juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengungkapkan bahwa satu rudal Iran menembus sistem pertahanan dan menghantam fasilitas militer. Meski rudal-rudal lainnya mampu dicegap, namun satu peluru kendali yang lolos cukup untuk mencoreng reputasi sistem yang selama ini dianggap sebagai tameng utama Amerika Serikat di kawasan. Serangan ini menimbulkan kerusakan fisik pada infrastruktur militer meskipun disebut minimal dan tidak memakan korban jiwa. Namun pertanyaan besar pun bergema. Mengapa rudal semacam itu bisa menembus sistem pertahanan paling canggih milik Amerika dan Qatar? Apalagi pangkalan Al-Udeid bukanlah instalasi sembarangan. Ini adalah pusat komando utama Amerika Serikat di Timur Tengah loh. Tempat dikoordinasikannya operasi militer dari Suriah hingga Laut Merah. Lokasi ini dilindungi ketat oleh sistem rudal darat ke udara Patriot yang dibangun dengan miliaran dolar dan reputasi panjang sejak era Perang Teluk. Tapi pada malam itu, sistem Patriot gagal total untuk mencegat semua rudal. Pentagon sendiri menyebut serangan ini sebagai salah satu ujian paling berat bagi sistem pertahanan udara Amerika. Bahkan Jenderal Dan Kent dari Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat menyebutnya sebagai keterlibatan tunggal terbesar sistem Patriot dalam sejarah militer Amerika. Lebih dari selusin rudal balistik diluncurkan Iran dalam satu waktu sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menghancurkan 3 situs nuklirnya pada 21 Juni 2025. Sistem pertahanan gabungan Amerika Serikat dan Qatar hanya mampu menjatuhkan sebagian besar rudal di udara. Namun, seperti dalam setiap sistem berlapis, dibutuhkan hanya satu celah kecil untuk menciptakan kegagalan strategis yang besar. Para analis menyebut, meski Patriot adalah sistem yang terbukti dalam banyak konflik,
ia tidak dirancang untuk menghadapi serangan dalam jumlah besar dan simultan seperti yang diluncurkan Iran. Apalagi dengan teknologi rudal baru yang mampu bermanuver, mempercepat lintasan, dan mengacaukan sistem pelacak radar. Situasi ini menjadi lebih sensitif karena sistem Patriot juga digunakan oleh banyak negara sekutu Amerika Serikat. Kegagalan Patriot di Al-Udeid memberi sinyal bahwa sistem pertahanan terbaik pun tak kebal dari penetrasi rudal modern. Meski Komando Pusat Amerika Serikat dan Qatar menyatakan sistem pertahanan tetap bekerja dan misi militer tidak terganggu, sorotan internasional kini tertuju pada satu pertanyaan kunci. Apakah sistem Patriot masih relevan menghadapi era baru peperangan rudal hipersonik dan teknologi drone? Saya Dava, bye.